Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Binus Media selaku pengasuh pondok pesantren Super Kimori Binus Media. Yang terhormat kepada pengurus para dan teman-teman saya serta keluarga saya yang di rumah saya cintai serta saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Iza Munida, saya dari kelas 9 MPS Lari Binus Media. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan PKM saya tentang pelajaran IPA tentang pembelahan sel. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelahan sel. Nah, jadi tujuan terjadi pembelahan sel itu adalah untuk menghasilkan sel baru atau sel anakan. Nah, mengapa sih kita harus ada pembelahan sel? Nah, jadi itu ada 3 alasan mengapa terjadi pembelahan sel. Yang pertama itu untuk pertumbuhan. Nah, jadi makhluk hidup itu tumbuh karena sel dalam tubuhnya itu bertambah banyak. Terus yang kedua itu untuk perbaikan. Nah, jadi perbaikan ini dilakukan kalau misalkan ada sel yang rusak. Contohnya kalau kita tuh misalkan lagi luka terus tuh gores gitu ya, jadi pembelahan sel tuh fungsinya buat kayak gitu. Terus yang ketiga reproduksi. Nah, jadi itu pembelahan sel itu juga untuk membentuk sel kelamin atau gamet semua itu. Terus yang kedua, cara yang kedua itu ada jadi pembelahan sel itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada mitosis dan yang kedua ada meiosis. Nah, cara yang keduanya itu ada yang pertama itu mitosis dulu. Nah, jadi mitosis itu terjadi di sel tubuh atau somatik. Terus menghasilkan 2 sel anakan dan dia tuh ada 4 tahapan. Yaitu yang pertama itu profase, metafase, anafase, dan telofase, atau lebih singkatnya itu bisa dibaca promat. Terus yang terakhir itu adalah jadi setiap satu sel anakannya itu mengandung jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Nah, jadi apa sih kromosom itu? Nah, jadi kromosom itu adalah materi genetik yang berperan untuk mewariskan mewariskan sel. Nah, terus yang kedua itu ada meiosis. Nah, jadi cabang ketiganya itu ada meiosis. Nah, meiosis itu kalau tadi kan mitosis terjadi di sel tubuh. Nah, kalau meiosis itu terjadi di sel kelamin atau gamet. Nah, terus dia itu juga menghasilkan 4 sel anakan. Ya kan, kalau yang mitosis 2 sel anakan, kalau meiosis 4 sel anakan. Nah, terus jadi setiap satu sel anakan itu mengandung cuman separuh doang dari jumlah kromosom induknya. Kalau tadi kan kalau itu mengandung kalau mitosis kan mengandung itu jumlah itu sama kayak kromosom itu sama kayak sel induk. Tapi kalau meiosis itu cuman separuh doang. Nah, terus lanjut, yang terakhir itu adalah dia itu terjadi 2 kali di dalam meiosis itu terjadi 2 kali tahap pembelahan yang seperti di mitosis. Nah, kalau di mitosis itu cuma ada promatnya itu cuma sekali doang. Nah, jadi kalau di mitosis itu 2 kali. Jadi itu ada profase 1 promat 1 dan promat 2. Terus lanjut, cabang yang terakhir itu adalah tentang pengertian apa sih itu spermatogenesis dan oogenesis. Jadi spermatogenesis adalah sel yang menghasilkan sel sperma, sedangkan oogenesis adalah sel yang menghasilkan satu telur. Oke, jadi sekian presentasi dari saya.